Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah melalui sistem online di Edmodo karena keberadaan saya sedang di Jakarta, sedang mengadakan dialog dengan dua Menteri Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas filsafat tentang ada. Ada itu bisa ditinjau dari metafisika dan ontologi. Nanti metafisika dan ontologi kita bahas secara khusus di pertemuan berikutnya. Nah, tetapi kita kembali ke konteks ada. Ada itu bisa ditinjau dari arti ada. Misalnya arti keberadaan suatu makhluk. Kita sebutlah itu bintang laut. Nah, keberadaan suatu makhluk tentu mempunyai makna. Dulu kita pernah cerita tentang nyamuk, bahwa nyamuk itu memiliki 1000 mata. Untuk apa 1000 mata bagi nyamuk itu? Dan nyamuk memiliki 100 pisau. Untuk apa lagi 100 pisau? Kemudian nyamuk mempunyai yang namanya tabung. Nah, tabung yang isinya obat bius untuk manusia. Sehingga kalau nyamuk itu menggigit manusia, manusia nggak pernah sakit. Untuk apa obat bius itu bagi nyamuk? Kemudian nyamuk memiliki pencernaan di tabungnya untuk memperkecil butir-butir darah manusia sehingga dia bisa cerna. Karena untuk apa nyamuk menghisap darah Anda tapi dia sendiri nggak bisa mencerna, itu kan pekerjaan mubazir. Artinya keberadaan itu penting untuk menghindari kemubaziran itu tadi. Tapi konteks kali ini untuk materi ada saya akan bahas sesuai dengan materi keberadaan makhluk itu di alam semesta. Nah, arti ada kita contohkan adalah bintang laut. Bintang laut ini adalah biota laut. Bintang laut tidak sepenting, dalam tanda kutip, tidak sepenting bintang di langit. Oke, semua orang sepakat itu, karena bintang di langit itu bisa menjadi kode bagi nelayan untuk dia pulang ketika malam hari. Nah, tapi bintang laut tidak ada arti bagi nelayan untuk jalan dia pulang. Nah, tapi keberadaan sebuah bintang laut itu kadang-kadang menjadi sebuah pelajaran. Nah, sebuah pelajaran misalnya seperti ini. Bintang laut yang ada hari ini itu adalah bintang laut yang hidup pada masa lalu. Ya Pak, manusia juga seperti itu. Manusia hari ini ada karena manusia masa lalu. Jadi konteks bintang laut sedikit berbeda. Bintang laut ketika dia akan mati, artinya bintang laut dia tahu dia akan mati, mungkin itu perlu riset mendalam. Bintang laut ketika dia akan mati, dia akan memutuskan salah satu organnya, entah itu tangan, entah itu kaki, karena kita tidak bisa membedakan mana yang tangan, mana yang kaki, tapi dia akan memutuskan salah satu organ untuk menjadi bintang laut yang lainnya. Artinya bintang laut nggak pernah mati. Oke, beda dengan kita kalau mati ya mati. Tidak bisa kita putuskan jari atau tangan untuk kita hidup lagi, tidak bisa. Oke. Nah, arti adanya bintang laut ini sebagai pelajaran bagi manusia bahwa manusia itu tidak sempurna. Nah, keberadaan bintang laut di tengah laut itu sering menjadi indikator kerusakan alam itu sendiri. Nah, jadi kalau alam sudah rusak, kita sulit mencari bintang laut. Binatang lain juga seperti itu, Pak. Ya, tapi yang indikator yang paling cepat kerusakan alam itu bintang laut itu sendiri. Kemudian kesempurnaan ada. Apa kesempurnaan ada bagi bintang laut? Nah, apakah bintang laut itu ada karena untuk dirinya sendiri? Itu tidak mungkin gitu, karena dia bagian dari sistem biota lautan. Oke. Apa tujuan ada itu? Oke. Tujuan adanya bintang laut tentu memiliki makna. Nah, bintang laut ada sebagai penanda sebab akibat adanya bintang laut. Bintang laut itu ada karena sebab proses penciptaan yang diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Itu sebab. Nah, sebab dia ada, apa akibat dia ada? Sebab adanya bintang laut itu karena bintang laut berada pada lingkungan yang bersih, tidak tercemar. Mungkin tercemar tapi tidak dalam konteks warning atau berbahaya. Apa akibat ketidakadaan bintang laut? Artinya lingkungan sudah tercemar. Sebab yang terdalam dari adanya bintang laut. Nah, yang terdalam dari adanya bintang laut, kita sadari bahwa adanya bintang laut hari ini itu akibat bintang laut di masa lalu menyadari kematian dia, kemudian memutuskan kakinya, kemudian menjadi bintang laut hari ini.
Jadi bintang laut hari ini adalah bintang laut yang sebelumnya pernah ada melalui sistem pembelahan diri. Nah, itu secara khusus dipelajari di biologi. Oke, nah sekarang kesempurnaan ada. Jadi kesempurnaan ada itu bukan ada dalam konteks kita berada. Kesempurnaan ada itu adalah kebermanfaatan. Misalnya, nanti saya akan kasih tugas mengenai apa arti keberadaan ditinjau dari 5 item. Item yang saya maksud adalah arti ada, kemudian kesempurnaan ada, tujuan ada, sebab akibat ada, dan yang kelima yang terdalam dari sebuah keberadaan. Saya kasih contoh lain mengenai sebuah peristiwa. Oke, kita pernah mengalami peristiwa pahit yang namanya Gerakan 30 September. Sering disingkat orang dengan G30 SPKI. Oke, sebuah keberadaan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Walaupun beberapa sebuah keberadaan itu adalah lumrah, seperti keberadaan bintang laut itu lumrah. Nah, tetapi sebuah keberadaan selalu diartikan menjadi sebuah pelajaran. Apa arti ada PKI di masa itu? Oke. Nah, apa arti ada gerakan G30 SPKI? Nah, apa kesempurnaan dari sebuah keberadaan gerakan ini? Yang nantinya kesempurnaannya akan mengarah pada yang mengarah kepada integrasi bangsa. Oke, apa tujuan gerakan G30 SPKI ini? Ya, tujuannya tentu berdasarkan kelompoknya, tetapi tujuan sejarah ini diputar kembali untuk kita belajar dari masa lalu. Jadi keberadaan itu bukan dalam konteks hari ini saja, seperti bintang laut tadi, bukan bintang laut hari ini saja. Kemudian apa sebab adanya? Ya, karena negara kita ini negara yang saya pikir terbuka ya. Nah, karena saking terbukanya kita menerima semua paham. Kita tahu bahwa Pancasila itu hadir dari pemikiran liberalis dan sosialis. Nah, ini Pancasila di tengah-tengahnya, walaupun saya sendiri tidak sepakat dengan itu. Saya lebih sepakat bahwa Pancasila itu muncul dari budaya bangsa Indonesia. Nah, sebab kita terlalu bebas menerima paham-paham luar hingga komunis masuk menjadi berafiliasi menjadi PKI, maka terjadi peristiwa G30 SPKI. Karena kalau tidak ada corong untuk komunis masuk, maka PKI tidak ada. Kalau PKI tidak ada, berarti gerakan G30 SPKI juga tidak ada. Yang terdalam dari itu adalah kita harus belajar dari sejarah. Sejarah yang ada mengenai gerakan G30 SPKI. Oke, hari ini Hari Kesaktian Pancasila. Nah, apa pula keberadaan dari Hari Kesaktian Pancasila? Apakah Pancasila itu sakti? Ya, saya pikir tidak, karena Pancasila itu ideologi pemikiran. Yang sakti itu adalah konsepnya. Artinya konsep Pancasila itu terus ada, terus melekat pada diri setiap generasi Indonesia. Artinya sakti. Selama dia masih melekat, dia sakti. Kalau tidak melekat, tidak sakti lagi. Oke. Pancasila, arti adanya Pancasila, tentu kita sepakat bahwa Pancasila ini untuk menyatukan seluruh perbedaan bangsa kita. Apa kesempurnaan ada bagi Pancasila? Kesempurnaan ada dari Pancasila adalah menjaga agama. Oke, maaf istri saya ganggu di belakang karena kebetulan kondisi rekamannya memang seperti ini. Tapi nggak boleh gagal fokusnya ke materi saja. Oke, kemudian apa sebab Pancasila itu bisa diterima oleh semua orang? Nah, karena menyatukan seluruh unsur universal dari nilai-nilai. Nah, itu tentu akan dibahas oleh Pak Saparen dan Pak Spentri yang mengajar mata kuliah itu. Oke. Yang terdalam dari adanya Pancasila adalah Pancasila itu lahir dari pemikiran dan budaya tradisi bangsa Indonesia. Oke, itu keberadaan ada. Jadi tugas Anda untuk hari ini adalah nanti di Edmodo sudah saya tulis itu tugasnya. Nanti Anda tinggal isi, Anda kirim ke saya, nanti saya koreksi, saya kirim ke Anda. Oke. Jika ada gangguan nanti kita bisa via WhatsApp untuk saling mengingatkan. Tugasnya adalah apa arti keberadaan Anda ditinjau dari
1. Arti ada. 2. Kesempurnaan ada. 3. Tujuan ada. 4. Sebab akibat ada. 5. Yang terdalam dari ada. Misalnya contoh begini. Haryono. Apa arti adanya Haryono? Kemudian apa kesempurnaan adanya Haryono itu? Kemudian tujuan dari adanya Haryono itu seperti apa? Apa sebab dan akibat adanya Haryono? Apa yang terdalam dari diri Haryono? Tapi itu kembali ke diri Anda, jangan Anda buat tugasnya saya ya. Nah, jadi misalnya kamu namanya Budi ya. Arti keberadaan saya adalah Budi. Arti saya ada adalah berguna bagi mak bapak saya. Nah, itu Anda tulis sendiri. Artinya tugas Anda adalah menulis arti keberadaan diri Anda masing-masing. Oke? Ya, dari Jakarta saya ucapkan seperti siaran berita ya, tapi ini bukan berita. Dari Jakarta saya ucapkan selamat mengerjakan tugas, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Sebenarnya Hari Kesaktian Pancasila ini adalah hari saktinya orang-orang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.